بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع قصدنا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة أما بعد. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu usul hadis atau ilmu mustalahul hadis, dan kita sekarang akan membahas tentang jenis hadis yang kedua, yaitu hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. من باب الفائدة اللغوية الحسن sebagai مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المعروف sebagai khabarnya, khabar marfu' وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Kemudian turqan sebagai tamyiz, kita katakan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi bi fathah dhahira ala akhirih. Kemudian ghadat bermakna sarat, dan dia termasuk akhwatnya kana. Maka jika seandainya kita katakan ghadat sebagai termasuk daripada akhwatnya kana, maka manakah isim kananya? Isim kananya adalah rijalu. Maka rijalu kita katakan isim kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma dhahira ala akhirih wa huwa mudhaf. Haknya hu sebagai hunya wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian jika seandainya kita katakan rijal sebagai isim ghadat, maka harus ada khabar ghadatnya. Harus ada khabar ghadanya. Manakah khabarnya? Khabarnya adalah jumlah fi'liyah ishtaharat. Ishtaharat kita i'rabnya sebagai ishtaharat sebagai fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi. Ta'nya wa ta'u ta'nits mabniun 'ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wal jumlatul fi'liyah fi mahalli nasbin khabar ghada. Kemudian la kasahih sebagai jumlah i'tiradiyah. Itu sebagai faedah lughawiyah aja. Inti pembahasan kita sekarang adalah tentang hadis hasan, jenis hadis yang kedua. Jadi kan hadis itu yang pertama kita bahas kemarin hadis namanya hadis sahih. Yang sekarang jenis hadis yang kedua adalah jenis hadis hasan. Yang ketiga nanti adalah jenis hadis disebutnya hadis dhaif. Nah, alim atau ulama yang pertama kali membagi jenis hadis ada tiga adalah Imam Ahmad Al-Khattabi Asy-Syafi'i. Beliau yang terus terang awal man sarraha bi taqsim al-ahadits ila thalatha. Beliau yang pertama kali membagi hadis jadi ada tiga macam. Ada hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Kemudian ada pertanyaan, bukankah Imam Tirmidzi juga sering mengatakan hadis hasan. Beliau sering menyebutkan kata hasan. Maka jawabannya adalah beliau memang sering menyebutkan kata al-hasan atau hadis hasan atau hasan. Tapi beliau bukan orang yang pertama kali terus terang membagi hadis ada tiga macam, enggak. Yang pertama kali adalah Imam Ahmad Al-Khattabi. Beliau yang pertama kali membagi hadis menjadi tiga macam. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pengertian atau definisi daripada hadis hasan. Kita sering dengar kan? Hadzal haditsu hasan. Ini hadisnya hasan. Hassanahu al-Imam An-Nawawi, hassanahu al-Imam Tirmidzi, hassanahu al-Imam Fulani, dan seterusnya. Kita sering dengar tuh hadisnya hasan. Hadisnya hasan sering dihasankan sama Imam Fulan, sering dihasankan sama Imam Fulan, begitu kan? Nah, apakah pengertian hadis hasan? Hadis hasan ada beberapa definisi. Ada beberapa ta'rif yang disampaikan sama ulama hadis. Al-Imam Khattabi menta'rif hadis hasan, Al-Imam Tirmidzi menta'rif hadis hasan, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menta'rif hadis hasan. Nah, sekarang kita akan ambil pengertian daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tentang pengertian hadis hasan. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, beliau menta'rif hadis hasan dengan perkataannya, mattasala isnaduhu bi riwayati 'adlin khafif ad-dhabt. Hadis hasan adalah sebuah hadis yang dia itu sanadnya bersambung, dan orang yang meriwayatkannya itu si perawinya dia itu juga adil dan dia juga dhabt, tapi dhabtnya itu tidak sekuat rawi yang meriwayatkan hadis sahih. Jadi gampangnya begini, hadis sahih kemarin kita artikan dengan apa?
Kemarin hadis sahih kita bahas bahwasannya itu di 5 syarat. Ya enggak? Sebuah hadis dikatakan di hadis sahih ketika 5 syarat terpenuhi. Yang pertama ketika dia sanadnya bersambung. Kemudian ketika tidak ada syudznya. Kemudian ketika tidak ada illahnya. Kemudian rawinya adil. Kemudian rawinya itu dhabt. Kelima syarat ini ketika terpenuhi di sebuah hadis, maka hadis tersebut dikatakan sebagai hadis sahih. Nah, hadis hasan juga begitu. Hadis hasan juga begitu. Terus apa bedanya hadis hasan sama hadis sahih? Bedanya hadis hasan sama hadis sahih cuma di 2 hal. Masalah dhabatnya dan juga adilnya. Jadi rawi yang meriwayatkan hadis hasan tidak sedhabat dan juga tidak seadil rawi yang ada di hadis sahih. Ulangin, rawi yang ada di hadis hasan, dhabatnya dan juga adilnya tidak sebagus, tidak sekuat rawi yang ada di hadis sahih. Jadi derajat dhabat sama adilnya di hadis hasan itu tidak setinggi daripada rawi di hadis sahih. Tapi sama-sama apa? Nanti persamaannya hadis hasan sama hadis sahih. Sama-sama apa dia? Sama-sama pertama bersambung sanadnya. Kemudian sama-sama tidak ada illahnya, sama-sama tidak ada syudznya. Bedanya apa? Bedanya dia dhabat si rawinya dan juga adil si rawinya tidak setinggi daripada hadis sahih. Maka turun derajat hadisnya jadi hadis hasan. Begitu. Nah, hadis hasan ini, hadis yang kedua ini hadis hasan ada 2 macam. Hadis hasan ada 2 macam. Yang pertama, hadis hasan disebutnya hasan li dzatih. Disebutnya hasan li dzatih. Yang kedua, hadis hasan disebutnya hadis hasan li ghairih. Jadi 2. Ada hasan li dzatih sama hasan li ghairih. Hasan li dzatih sama hasan li ghairih. Ada 2 macam, ingat tuh. Apa maksudnya hadis hasan li dzatih? Hadis hasan li dzatih yang tadi kita artikan, yang tadi kita definisikan. Dia itu sanadnya bersambung, kemudian apa? Tidak ada illahnya, tidak ada syudznya, tapi adil si rawi dan juga dhabat si rawi dia itu rendah, dia itu kurang. Itu namanya hasan li dzatihi. Hadis hasan yang kedua disebutnya hadis hasan li ghairih. Hasanun li ghairih. Hasan li ghairih ini itu huwa dhaif idza jubira bi syahidin aw mutabi'in bi syarat alla yashtadda dha'fuh. Hasan li ghairih, jenis hasan yang kedua, dia itu aslinya hadisnya hadis dhaif. Hadis yang kedua nih hasan li ghairih tadi itu dia itu asalnya hadisnya hadis dhaif. Cuman dia terangkat. Dia terangkat derajatnya jadi hadis hasan. Dia terangkat hadisnya jadi hadis hasan. Sebabnya kenapa? Karena ada yang pertama sebabnya karena ada syahid, ada syawahid. Kita sering dengar nggak misalkan kita lagi baca kitab atau sering dengar masyayikh atau beberapa dai menyebutkan ini hadisnya lahu syawahid, punya syawahid. Nah, ketika dikatakan ini hadisnya ada syawahid, itu asal hadisnya dia itu dhaif. Dia itu dhaif. Cuman terangkat dari hasan karena ada syahid. Apa itu syahid? Karena ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang lain juga. Contoh. Misalkan ada sebuah hadis A. Yang melewatkan hadis A ini adalah Abu Hurairah misalkan. Bahwa Abu Hurairah ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Nah, orang yang ketiga nih misalkan dia itu apa? Dhabatnya kurang. Atau adilnya kurang. Atau bisa dikatakan misalnya dia itu misalkan dhaifnya karena apa? Yang orang ketiga nih dia dhaifnya karena misalkan karena masturul hal. Apa itu masturul hal? Dia itu orangnya ma'ruf, rajul ma'ruf, lakin la ahad zakah. La ahad yuzakki. Dia itu orangnya terkenal, suka belajar hadis, suka ngaji, orang baik. Cuman nggak ada orang yang mentazkiyah dia. Maka orang tersebut yang ketiga tadi itu dikatakan di masturul hal. Dikatakan masturul hal. Maka bagaimana? Dia ada kedhaifan. Karena kenapa? Orang ketiganya di masturul hal. Tamam, ini hadis A nih dari Abu Hurairah. Ini hadis A nih dari Abu Hurairah. Kemudian hadis A juga diriwayatkan oleh sahabat lain. Misalkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis yang sama, hadis A tadi diriwayatkan juga sama sahabat yang lain. Sama sahabat tadi kita katakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma misalkan.
hadis A dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu misalkan. Kemudian dia ada muridnya satu, muridnya dua, muridnya ketiga. Nah, yang ketiga ini sama yang kita tadi. Itu sama-sama ada kedhaifan. Berupa misalkan masturul hal juga misalkan. Dia orang yang terkenal baiknya, terkenal kesalehannya, tapi nggak ada yang mentazkiyah dia. Maka apa? Kita katakan dari jalur Abu Hurairah dan juga dari jalur Abdullah bin Umar. Dia itu dua jalur ini sama-sama ada apa? Sama-sama ada rawi yang dhaif. Tapi dhaifnya ini tidak dhaifnya tidak berat. Dhaif ini tidak berat. Nah, dua jalur ini meriwayatkan satu hadis yang sama. Cuman dua jalur ini sama-sama dari masing-masing jalurnya ada rawi yang dhaif. Maka bagaimana? Maka terangkatlah hadisnya jadi hadis yang apa? Hadis yang hasan. Di hadis yang hasan. Karena kenapa? Ada syawahid di situ. Ada syawahid, ada penguatnya. Nah, itu pertama, hadis dhaif terangkat karena ada syawahid. Yang kedua, hadis dhaif terangkat karena ada mutabi'. Karena ada mutabi'. Apa itu mutabi'? Mutabi' itu adalah sebuah hadis diriwayatkan dari jalur yang beda, tapi dari satu sahabat yang sama. Contoh misalkan begini. Ada sebuah hadis A. Ada hadis A yang meriwayatkan sahabatnya satu. Misalkan sahabatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah misalkan punya murid pertama. Murid yang pertama ini misalkan dia itu apa? Punya murid lagi. Satu. Dua. Tiga. Misalkan yang kedua nih, dia itu ada kedhaifan di situ. Ada kedhaifan. Misalkan dia berupa hafalannya nggak begitu bagus. Nggak begitu bagus. Maka bagaimana? Ini ada kedhaifan. Ya nggak? Tapi ada jalur lain, dan jalur lain tersebut juga meriwayatkan hadis yang sama, hadis A yang sama tadi, dan dari sahabat yang sama juga. Dari sahabat Abu Hurairah juga. Dari Abu Hurairah, murid yang lain nih. Dari murid yang lainnya, dia punya murid lagi satu. Murid lagi kedua, murid lagi ketiga. Misalkan orang yang ketiganya dia ada kedhaifan juga. Misalkan berupa hafalan itu nggak begitu bagus. Maka bagaimana? Dari dua jalur ini, dia sama-sama ada kedhaifan. Dan yang meriwayatkan hadisnya itu dari satu sahabat yang sama. Maka bagaimana? Dikala itu dia terangkat hadisnya. Hadisnya terangkat jadi hadis yang hasan. Yang tadi sama-sama dhaif nih, jalurnya ada rawi yang dhaifnya, terangkat dia jadi hadis yang hasan. Terangkatnya karena apa? Terangkatnya karena ada mutabi'. Karena ada mutabi'. Jadi gampangnya bagaimana? Gampangnya bedanya syahid sama mutabi' itu, kalau syahid dia dari sahabat yang beda. Tadi kita contohkan yang satu Abu Hurairah, yang satu Abdullah bin Umar. Satu hadisnya sama. Hadisnya, teksnya sama. Itu syahid. Tapi kalau mutabi' dia itu dari satu sahabat yang sama. Jalurnya beda nih. Jalur pertama, jalur kedua, tapi satu sahabatnya sama. Sama-sama Abu Hurairah. Dan sama-sama meriwayatkan teks hadis yang sama. Nah, itu mutabi'. Intinya, hasan li ghairihi asalnya itu adalah hadis yang apa? Yang dhaif, tapi terangkat karena ada penguat jalur yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita ketahui juga tentang hasan ini, tentang hadis hasan, adalah bahwasanya hadis hasan ini dia itu bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah yu'mal bih wa yuhtaj bih. Jadi sama seperti hadis sahih, sama-sama diamalkan dan juga sama-sama dijadikan hujjah. Kemudian berikutnya, madhan al-hadits al-hasan. Di manakah kita bisa mendapatkan hadis-hadis hasan? Di kitab hadis manakah kita bisa mendapatkan hadis-hadis hasan? Nah, biasanya hadis-hadis hasan itu terdapat pada kitab Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Ad-Darimi, juga Sunan At-Tirmidzi. Nah, itu biasanya kitab-kitab tadi itu hadis-hadisnya kebanyakan, fil ghalib kebanyakan yaitu hadis-hadis yang hasan. Saya katakan apa? Kebanyakan, bukan seluruhnya. Ada sebagian hadisnya itu yang sahih dan ada sebagian hadisnya yang dhaif. Tapi kebanyakan secara umum fil ghalib yaitu hadis-hadisnya hadis hasan. Kemudian yang kita mesti pahamin juga adalah biasanya di kitab-kitab hadis itu dikatakan ketika rawi dikatakan dia itu saduq. Ini rawinya saduq. Ketika dikatakan rawinya saduq, maka itu adalah artinya hadis yang dibawakan adalah hadis yang hasan. Ketika saduq. Karena kenapa? Dia khafifud dhabt.
Dia khafif ad-dhabt. Itu dhabatnya tidak begitu kuat dhabatnya dia. Maka dikatakan rawi saduq. Ketika dikatakan rawi saduq, maka bimakna dia itu haditsnya hadits hasan. Tapi kalau misalkan di kitab-kitab hadis dikatakan rawinya itu thiqah, maka itu bimakna apa? Haditsnya hadits sahih. Karena rawi thiqah bimakna tamud dhabt, sempurna dhabatnya dia. Dan juga tadi kita katakan di awal Imam Muhammad Al-Khattabi Asy-Syafi'i, beliau kan orang yang pertama membagi hadis dari 3 macam. Dan beliau pun yang pertama, alim pertama, orang pertama yang mensyarah Sahihul Bukhari. Yang pertama kali mensyarah Sahihul Bukhari adalah Imam Muhammad Al-Khattabi. Beliau kasih nama kitabnya A'lamul Hadits. A'lamul Hadits. Baik, sampai sini aja. Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil